Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Salsa Syadila. Saya Musin Sarawiti. Saya Nurul Adiba. Saya Asriani Dewi. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami Dengan berjudul Manajemen Proyek. Terima kasih. Pengertian manajemen proyek. Manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau seefisien mungkin. Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Tanpanya, suatu proyek akan sulit dieksekusi baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Tujuan manajemen proyek. Manajemen proyek memiliki sejumlah tujuan, diantaranya menyelesaikan tepat waktu, yaitu pada manajemen waktu ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Pengawasan seperti ini melancarkan pengerjaan proyek. Kedua, menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut, akan dicari sejumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal, efektif dan efisien. Ketiga, menjaga kualitas. Sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapai. Artinya, manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Keempat, melancarkan proyek. Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Selanjutnya, tahapan manajemen proyek. Tahapan manajemen proyek ada 6. Pertama, project definition atau pendefinisian proyek. Pendefinisian tujuan proyek dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar proyek yang dilaksanakan tersebut berhasil dalam kualitas yang diinginkan. Kedua, project initiation atau inisialisasi proyek. Perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum suatu proyek dimulai. Ketiga, project planning atau perencanaan proyek. Menguraikan dengan jelas bagaimana sebuah proyek harus dijalankan pada project planning ini. Akan terlihat dengan jelas pentingnya segitiga manajemen proyek, yaitu waktu, biaya, dan ruang lingkup suatu proyek. Keempat, proyek execution atau pelaksanaan proyek. Melakukan pekerjaan agar proyek yang dimaksud tersebut berhasil sesuai dengan keinginan. Kelima, project monitoring and control atau pemantauan dan pengendalian proyek. Pengambilan langkah-langkah yang diperlukan sehingga pengoperasian proyek berjalan dengan lancar. Keenam, project closure atau penutupan proyek, yaitu menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan semua penggunaan sumber daya. Sasaran manajemen proyek. Sasaran manajemen proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan, sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Yang kedua, meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek.
Yang ketiga, menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Hal ini meliputi ketersediaan keadaan, sarana prasarana, dan keselamatan kerja. Yang keempat, menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak yang terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Hal-hal yang mendorong muncul dan perlunya manajemen proyek. Yang pertama, proyek kapital. Maksudnya di sini organisasi menangani banyak proyek yang membutuhkan modal dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, harapan pelanggaran. Harapan pelanggaran di masa sekarang dalam membeli produk tidaklah semata produk itu sendiri, tetapi sejauh mana produk dapat memecahkan masalah yang dihadapi pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memikirkan bahwa mereka tidak lagi menjual produk tetapi menjual solusi. Yang ketiga, daya saing. Daya saing di sini mencakup internal maupun eksternal. Sebagai contoh, ketika perusahaan dihadapkan pada pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh pihak lain secara lebih baik dan lebih murah dibanding bila dikerjakan sendiri, maka perusahaan memerlukan manajemen proyek. Yang keempat, pemahaman eksekutif. Organisasi yang memiliki struktur organisasi tradisional cenderung akan melakukan semata kegiatan operasional yang rutin dan berulang. Organisasi semacam ini tidak akan mampu mengantisipasi atau menghadapi perubahan eksternal yang cepat. Pemahaman eksekutif yang benar tentang manajemen proyek akan mendorong organisasi menggunakan manajemen proyek. Ruang lingkup manajemen proyek. Yang pertama, waktu proyek dimulai. Yang kedua, perencanaan lingkup proyek. Yang ketiga, pendefinisian ruang lingkup proyek. Dan yang keempat itu verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Contoh manajemen proyek. Contoh dari project management adalah sebagai berikut. Yang pertama, proyek konstruksi adalah menghasilkan pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan lain sebagainya. Yang kedua, proyek penelitian dan pembangunan adalah proyek yang mempunyai hasil sebuah produk tertentu yang bermaksud untuk memperbaiki ataupun memberi peningkatan kualitas sebuah produk, layanan, dan lain sebagainya. Proyek industri manufaktur adalah sebuah bentuk aktivitas yang dimulai dengan perancangan hingga tercipta sebuah produk baru. Yang keempat itu proyek pada modal adalah suatu proyek yang membutuhkan modal yang sangat banyak, seperti pembebasan lahan yang luas, pembelian atau pengandaan suatu barang, pembangunan fasilitas, dan lain sebagainya. Seorang manajer proyek yang baik harus memiliki kompetisi yang mencakup unsur ilmu pengetahuan, kemampuan, dan sikap. Ketiga unsur ini merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan proyek. Sebuah proyek akan dinyatakan berhasil apabila proyek dapat diselesaikan dengan waktu, ruang lingkup, dan biaya yang telah direncanakan. Manajer proyek merupakan individu yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek. Karena dalam hal ini, manajer proyek adalah orang yang memegang peranan penting dalam mengintegrasikan, mengkoordinasikan semua sumber daya yang dimiliki dan bertanggung jawab sepenuhnya atas keberhasilan dalam pencapaian sasaran proyek untuk menjadi manajer proyek yang baik. Terima kasih. Untuk menjadi manajer proyek yang baik, terdapat 9 ilmu yang harus dikuasai. Adapun 9 ilmu yang dimaksud antara lain manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen kualitas, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengadaan, manajemen komunikasi, manajemen risiko, dan manajemen integrasi. Kesimpulannya yaitu supaya suatu proyek bisa berjalan lancar menuju tujuan proyek dengan spesifikasi yang telah ditentukan di awal. Diperlukan manajemen proyek yang baik pada proses ini. Banyak hal seperti anggaran, tenggat waktu, dan lingkup proses harus direncanakan. Pada setiap proyek terdapat resiko, terlebih lagi pada proyek-proyek besar. Banyaknya keputusan yang harus diambil membuat banyaknya kemungkinan hambatan dan resiko yang akan muncul. Untuk menghindari resiko-resiko tersebut, Anda bisa mencari jalan keluar dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Keberhasilan proyek juga didasarkan oleh sistem perhitungan anggaran baik
dan detail pada pembukaan bisnis Anda. Tanpa melakukan perhitungan anggaran, tentu proyek Anda yang sedang Anda garap akan mengalami kegagalan. Untuk meminimalisir kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan anggaran, Anda bisa menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur anggaran yang bisa memudahkan proses perhitungan anggaran proyek secara menyeluruh. Accurate Online adalah software akuntansi tepat untuk pengelolaan proyek yang sedang Anda tangani. Accurate Online memiliki fitur anggaran, multi proyek, multi departemen, dan masih banyak lagi. Fitur online yang bisa membantu menggunakan pengelolaan manajemen proyek Anda.